Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifa Kairani, NIM 1914080001. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang komponen bab 3. Yang pertama yaitu bab 3A. Yang pertama yaitu karakteristik penelitian. Yang pertama yaitu karakteristik penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ada dua. Yang pertama yaitu penelitian deskriptif kualitatif dan penelitian deskriptif kuantitatif. Karakteristik penelitian kualitatif yaitu yang pertama menggunakan pola berpikir induktif. Yang kedua, perspektif emik atau partisipan sangat diutamakan dan dihargai sangat tinggi. Yang ketiga yaitu tidak menggunakan rancangan penelitian yang baku. Yang keempat, peneliti berfungsi sebagai alat pengumpul data. Yang kelima, subjek, data, sumber data, alat pengumpul dapat berubah sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir yaitu hasil penelitian berupa deskripsi dan interpretasi dalam konteks waktu serta situasi tertentu. Selanjutnya yaitu penelitian kualitatif. Karakteristiknya yaitu yang pertama, penelitian kuantitatif ini mengisolasi variabel dan menghubungkannya dengan hipotesis. Yang kedua yaitu variabel menjadi alat atau komponen utama. Yang ketiga yaitu menuntut jawaban yang pasti, jelas, dan tidak ambigu. Yang keempat yaitu bermain dengan angka-angka. Yang kelima yaitu desain penelitian bersifat tetap. Yang keenam, hasil penelitian dirumuskan hanya berdasarkan data yang ada. Selanjutnya yaitu penelitian korelasi. Karakteristiknya yaitu yang pertama menghubungkan dua variabel atau lebih. Yang kedua yaitu bedanya hubungan didasarkan pada koefisien korelasi. Yang ketiga yaitu tidak manipulasi. Yang keempat yaitu datanya bersifat kuantitatif. Selanjutnya yaitu penelitian R&D. Penelitian R&D memiliki karakteristik yang pertama, melakukan studi atau penelitian awal guna mencari temuan penelitian yang berhubungan dengan produk yang hendak dikembangkan. Yang kedua yaitu mengembangkan produk berdasarkan hasil temuan penelitian awal. Yang ketiga, dilakukan pengujian dalam setting atau situasi senyata mungkin di mana produk tersebut nantinya dipakai. Yang keempat yaitu melakukan revisi guna memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada tahap-tahap pengujian. Selanjutnya yaitu penelitian eksperimen. Karakteristiknya yaitu yang pertama hubungan sebab akibat antar variabel. Yang kedua yaitu dimanipulasi. Selanjutnya yaitu penelitian tindakan kelas atau PTK, memiliki karakteristik yang pertama, inquiry PTK berangkat dari permasalahan real dan praktis yang sehari-hari dihadapi oleh pendidik dan peserta didik. Yang kedua yaitu bersifat praktis driven dan action driven. Yang ketiga yaitu tidak terlalu menghiraukan kerepresentifan sampel. Selanjutnya yaitu penelitian kepustakaan, memiliki karakteristik yang pertama, peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka. Yang kedua yaitu data pustaka bersifat siap pakai. Yang ketiga yaitu data pustaka adalah sumber sekunder. Selanjutnya yaitu rancangan atau desain dari penelitian. Yang pertama yaitu macam-macam desain penelitian. Desain penelitian yang pertama yaitu studi cross-seksional. Studi cross-seksional berguna untuk mempelajari dinamika korelasi antar faktor-faktor risiko dengan efek. Contohnya yaitu ingin mengetahui hubungan antara anemia besi pada ibu hamil dengan BBL dengan menggunakan rancangan atau pendekatan cross-seksional. Tahap pertama yaitu mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diteliti dan kedudukannya masing-masing. Variabel dependen yaitu BBL, variabel independennya yaitu anemia besi. Variabel independen yaitu paritas
umur ibu hamil, perawatan kehamilan, dan sebagainya. Tahap kedua yaitu menetapkan subjek penelitian atau populasi dan sampelnya. Subjek penelitiannya yaitu ibu-ibu yang baru melahirkan. Yang ketiga yaitu tahap 3 melakukan pengumpulan data, observasi atau pengukuran terhadap variabel dependen, independen, dan variabel yang dikendalikan bersamaan. Tahap keempat yaitu mengolah dan menganalisis data dengan cara membandingkan. Selanjutnya yaitu studi case control, merupakan suatu penelitian analitik yang menyangkut bagaimana faktor risiko dipelajari dengan menggunakan pendekatan retrospektif. Contohnya adalah penelitian ingin membuktikan hubungan antara malnutrisi atau kekurangan gizi pada anak balita dengan perilaku pemberian makan oleh ibu. Tahap pertama yaitu mengidentifikasi variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependennya yaitu malnutrisi, sedangkan variabel independennya yaitu perilaku ibu, pendapatan keluarga, jumlah anak, dan sebagainya. Tahap kedua yaitu menetapkan objek penelitian yaitu pasangan ibu dan anak balitanya. Yang tahap ketiga yaitu mengidentifikasi kasus yaitu anak balita yang kekurangan malnutrisi. Tahap keempat, pemilihan subjek sebagai kontrol, yaitu pasangan ibu dengan anak balitanya. Tahap kelima yaitu melakukan pengukuran secara retrospektif. Tahap keenam yaitu melakukan pengolahan data dan analisis data. Selanjutnya yaitu studi cohort, merupakan penelitian observasional analitik yang didasarkan pengamatan sekelompok penduduk tertentu dalam jangka waktu tertentu. Contohnya yaitu penelitian yang ingin membuktikan adanya hubungan cea paru dengan merokok dengan menggunakan pendekatan atau rancangan prospektif. Tahap pertama yaitu mengidentifikasi faktor efek dan risiko serta variabel pengendali. Variabel dependennya yaitu cea paru, variabel independennya yaitu merokok, dan variabel pengendalinya yaitu umur, pekerjaan, dan sebagainya. Tahap kedua yaitu menetapkan subjek penelitian, yaitu semua pria di wilayah tertentu. Tahap ketiga yaitu mengidentifikasi subjek yang merokok dan tidak merokok. Tahap keempat yaitu mengobservasi perkembangan efek pada kelompok orang yang merokok dan tidak merokok. Tahap kelima, mengolah dan menganalisis data. Selanjutnya yaitu riset eksperimental, merupakan research that allow the cause of behavior to determine it. Contohnya yaitu penelitian eksperimental yang dilakukan pada 2 petak sawah. Pada petakan sawah pertama tidak diberikan pupuk dan pada petakan sawah kedua diberikan pupuk. Selanjutnya yaitu kuasi eksperimental. Eksperimen murni, kelompok subjek penelitian ditentukan secara acak sehingga diperoleh kesetaraan kelompok yang berada dalam batas fluktuasi acak. Selanjutnya yaitu di tipe desain penelitian. Yang pertama ada casual comparative research, yang kedua riset eksperimental, yang ketiga ethnographic research, yang keempat historical research, yang kelima action research, yang keenam survey research, yang ketujuh yaitu correlation research. Selanjutnya yaitu populasi dan responden penelitian. Populasi merupakan banyak orang yang menjadi subjek penelitian, disebut ukuran populasi atau besar populasi. Populasi pada penelitian observasional, umumnya populasi adalah orang yang menjadi subjek penelitian atau orang yang karakteristiknya hendak diteliti. Populasi merupakan orang yang menjadi subjek penelitian disebut unit penelitian atau satuan pengamatan. Contohnya yaitu populasi penelitian adalah pasien BPJS di Rumah Sakit MH Palembang pada Agustus 2020
dengan kriteria sebagai berikut. Kriteria inklusinya yaitu pasien rawat inap, pasien telah berusia 17 tahun, pasien menderita penyakit berat atau kronis yang diperkirakan tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya yaitu responden penelitian. Responden penelitian merupakan orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Keterangan tersebut dapat disampaikan secara tulisan maupun lisan. Contohnya yaitu dalam studi kasus penelitian terhadap pasien BPJS di Rumah Sakit SH Palembang, responden penelitiannya adalah pasien yang menjalani rawat inap maupun rawat jalan. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan sampel. Yang pertama ada teknik probability sampling atau random sampling. Ada beberapa model. Yang pertama ada simple random sampling atau acak sederhana maupun bilangan random. Yang kedua yaitu systematic random sampling. Yang ketiga stratified random sampling. Yang keempat yaitu cluster random sampling. Contohnya adalah suatu populasi memiliki elemen populasi sebanyak 50, sedangkan yang akan dijadikan sampel adalah 25. Maka setiap elemen tersebut mempunyai kemungkinan 25/50 untuk bisa dipilih menjadi sampel. Selanjutnya yaitu teknik non-probability sampling, yaitu pengambilan sampel penelitian secara random yang mana besaran anggota populasinya belum atau tidak dapat ditentukan terlebih dahulu. Ada beberapa model. Yang pertama yaitu accidental sampling, yang kedua quota sampling, yang ketiga purposive sampling. Contohnya yaitu seorang peneliti melakukan penelitian pada pengunjung suatu mal. Kemungkinan besar peneliti tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah calon pengunjung dan juga karakteristiknya. Jika misalnya dalam penelitian tersebut diambil sampel sebesar 100 orang pengunjung, maka bisa dikatakan mewakili seluruh pengunjung. Tentu tidak dapat dipastikan. Selanjutnya yaitu variabel dan data penelitian. Variabel penelitian merupakan suatu besaran yang dapat diubah atau berubah sehingga dapat mempengaruhi peristiwa atau hasil penelitian. Jenis variabel ada 3. Yang pertama yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Yang kedua variabel aktif dan variabel atribut. Dan yang ketiga yaitu variabel kontinu dan variabel kategori. Contohnya yaitu dari variabel kategori yaitu jenis kelamin, Republik Demokrat, kulit putih, hitam, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu data penelitian merupakan sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Contohnya yaitu gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Yang pertama yaitu jenis data penelitian. Ada 2. Yang pertama berdasarkan sumbernya, yang kedua berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sumbernya ada 2 juga. Yang pertama yaitu data primer dan data sekunder. Sedangkan berdasarkan sifatnya ada 2, data kuantitatif dan data kualitatif. Selanjutnya yaitu sumber data penelitian. Sumber data penelitian jika menggunakan kuesioner maka sumber datanya adalah responden. Dilihat dari subjek di mana data menempel dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama yaitu person, place, dan paper. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan pedoman tertulis tentang wawancara, pengamatan, dan pertanyaan yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi. Fungsinya yaitu untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Bentuknya yaitu yang pertama ada instrumen tes, yang kedua instrumen non-tes, yang ketiga instrumen angket atau kuesioner, yang keempat yaitu instrumen interview, yang kelima yaitu instrumen observasi, yang keenam instrumen skala bertingkat,
Yang ketujuh, instrumen dokumentasi. Contohnya yaitu instrumen tes. Contoh instrumen tes yaitu ada tes kepribadian, tes bakat, tes prestasi, dan tes inteligensi. Contoh instrumen angket atau kuesioner yaitu responden bebas menjawab pertanyaan dengan kalimat sendiri. Responden tinggal memilih jawaban yang telah disediakan oleh peneliti. Selanjutnya yaitu kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi instrumen diperlukan sebagai pedoman dalam merumuskan item-item instrumen. Kisi-kisi harus menggambarkan indikator setiap variabelnya. Yang pertama yaitu instrumen tes. Yaitu contohnya adalah contoh kisi-kisi soalnya mata pelajaran misalnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 9 SMP atau MTS. KD-nya yaitu menganalisis proses harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Indikator pembelajarannya yaitu yang pertama menjelaskan makna harmoni keberagaman dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika C2. Yang kedua yaitu menentukan keberagaman permasalahan rakyat Indonesia. Teknik penilaiannya yaitu yang pertama pilihan ganda dan yang kedua adalah uraian. Selanjutnya yaitu instrumen observasi. Contohnya format disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Bentuk pengisiannya bisa secara bebas ataupun tanda checklist atau centang pada kolom jawaban observasi. Contohnya yaitu lembar observasi keterampilan siswa. Hari atau tanggal, kelas, materi, beri tanda centang pada kolom sesuai dengan hasil pengamatan. Indikator keterampilan proses yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan, yang kedua memprediksi, yang ketiga merencanakan percobaan, yang keempat mengamati, yang kelima interpretasi, yang keenam berkomunikasi. Selanjutnya skor penilaiannya berisi poin yang akan dinilai. Selanjutnya penilaian, ada 3 kolom yang masing-masing berisi apakah cukup, kurang cukup, dan tidak cukup. Selanjutnya yaitu instrumen wawancara. Contoh instrumennya yaitu indikatornya yang pertama partisipasi belajar, yang kedua metode pembelajaran. Subindikatornya yaitu yang pertama mengajukan pertanyaan jika materi belum jelas. Yang kedua menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Yang ketiga yaitu pembelajaran efektif memudahkan siswa dalam belajar. Sumber datanya yaitu dari siswa dan guru. Selanjutnya instrumen dokumentasi. Contoh instrumen dokumentasi yaitu aspek yang diamatinya adalah aktivitas belajar anak. Instrumennya adalah foto, waktunya kegiatan pembelajaran di kelas. Selanjutnya yaitu instrumen angket. Instrumen peningkatan belajar siswa dengan media pembelajaran menggunakan tipe pilihan yang berisi pernyataan dilengkapi jawaban berskala Likert. Setiap butir pertanyaan dilengkapi dengan alternatif jawaban, yaitu sangat setuju dilambangkan dengan SS, setuju dilambangkan dengan S, kurang setuju dilambangkan dengan KS, dan tidak setuju dilambangkan dengan TS. Contoh instrumen angketnya yaitu indikatornya sikap terhadap pelajaran Penjas. Subindikatornya itu pertama menyukai pelajaran Penjas, yang kedua pembelajaran Penjas bermanfaat dalam kehidupan, yang ketiga pembelajaran Penjas menyenangkan. Sumber datanya berasal dari siswa. Sekian materi dari saya. Maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.